Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Ananta Luasa Putra, NIM 11421008083 dari Teknik Lingkungan Angkatan 2021. Di sini saya dari PLUK 7 Praktikum Sistem Informasi Lingkungan. Saya akan memberikan tutorial mengenai acara 8, yaitu yang berjudul Agisoft dan ArcSkin. Langkah pertama yang akan saya lakukan adalah membuka Agisoft terlebih dahulu. Setelah kita membuka aplikasi Agisoft, yang kita lakukan adalah kita ke Tools, kita ke Preference, lalu kita ke GPU, dan kita men-checklist eh, GPU device, lalu kita memilih OK. Lalu setelah itu kita ke Workflow, kita ke Add Photos, kita bisa memilih foto-foto yang telah disediakan oleh asisten sebanyak 15 foto. Lalu setelah itu kita open. Baik, setelah kita open maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Lalu kita ke workflow kembali. Lalu kita ke align photos. Pada akurasinya ini kita sesuaikan. Di sini saya memilih yang medium. Memilih yang low set. Oke. Lalu kita tunggu saja. Baik, setelah selesai kita ke workflow lagi. Lalu setelah kita ke workflow, kita ke build point cloud. Lalu kita sesuaikan kualitinya dengan yang tadi. Lalu kita oke. Langkah selanjutnya kita ke workflow lagi. Lalu kita memilih yang build mesh. Kita sesuaikan untuk source datanya DevMatch. Surface type-nya kita pilih yang high field. Lalu kualitinya lowest. Dan face count-nya itu yang high. Lalu kita oke. Apabila sudah selesai, kita ke workflow lagi. Lalu kita ke build texture. Nah, untuk di texture type-nya itu diffuse, source datanya adalah image, mapping mode-nya itu kita ganti menjadi orthofoto, lalu untuk blending mode-nya itu mosaic, dan texture size-nya itu 8192. Lalu kita oke, dan kita tunggu hingga prosesnya selesai. Baik, apabila sudah selesai, kita bisa memilih yang ini untuk menyimpan hasil pekerjaan kita tadi. Lalu kita sesuaikan dengan folder yang kita inginkan. Lalu kita memberi nama yaitu Fun Fix. Lalu kita save. Untuk selanjutnya kita ke workflow lagi. Lalu kita ke build them. Untuk selanjutnya kita sesuaikan koordinatnya dengan koordinat tebing breksi yaitu pada 49S. Lalu kita klik OK. Apabila sudah, kita ke workflow lagi, lalu ke build ortho mosaic.
Lalu untuk koordinatnya kita juga sesuaikan. Setelah kita mengatur koordinatnya, langsung kita oke saja. Maka kita akan menunggu hingga prosesnya selesai. Baik, apabila sudah selesai, maka kita bisa memilih yang orto ini. Dan telah terlihat bahwa data DEM yang telah kita buat tadi sudah jadi. Untuk selanjutnya kita akan ke model dan untuk data ortonya juga sudah jadi. Lalu kita ke workflow lagi. Lalu kita ke batch process. Setelah itu kita ke add. Kita memilih yang build them. Lalu kita oke. Terus kita add lagi. Yang job type-nya kita ganti menjadi ortho mosaic. Lalu kita oke. Setelah itu kita oke. Dan kita akan menunggu hingga proses eh, itunya proses create path-nya selesai. Setelah selesai maka kita close. Lalu kita bisa mengekspornya dengan klik file. Lalu kita ke export. Setelah itu kita ke export dem. Lalu kita bisa memilih folder yang telah disesuaikan. Lalu memberi nama yaitu demfix. Lalu setelah itu kita save. Kita sesuaikan koordinat sistemnya terlebih dahulu ke 49S. Lalu kita oke. Setelah itu kita bisa mengekspor ortonya dengan kita klik file. Lalu export ortho mosaic. Dan kita bisa memilih folder yang telah ditentukan. Lalu kita memberi namanya yaitu ortho fix. Lalu kita klik save. Koordinat sistemnya kita sesuaikan kembali. Lalu kita klik OK. Kita tunggu hingga proses ekspornya selesai. Baik, apabila sudah, kita akan menggunakan aplikasi selanjutnya, yaitu aplikasi Global Mapper dan juga ArcSkin. Yang pertama kita membuka Global Mapper terlebih dahulu. Lalu open your own data. Lalu kita bisa memasukkan data DEM-nya tadi. Lalu kita open. Setelah itu kita dapat membuat kontur seperti acara 2, yaitu ke file, lalu ke generate contours. Untuk interval konturnya 1 agar sesuai dengan penampakan aslinya, lalu kita ke contour bounds, lalu kita ke draw a box, dan kita pilih sesuai atau kita membuat kotak dengan seluruh wilayah. Lalu kita klik OK. Lalu kita klik OK saja. Baik, maka konturnya telah terlihat. Untuk langkah selanjutnya adalah kita membuka aplikasi ArcSkin untuk global mapper yang bisa di-close. Lalu setelah itu kita membuka aplikasi ArcSkin. Kita open. Baik, pada tampilan ArcSkin, kita bisa memilih yang blank skin. Kita oke. Lalu kita mengatur koordinat pada ArcSkin ini dengan cara mengklik kanan pada skin layers, lalu ke skin properties,
Lalu ke koordinat sistem kita memilih 49S. Lalu kita oke. Lalu kita ke skin layers lagi, kita klik kanan, kita add data, dan kita bisa memasukkan atau menginput data-data yang telah kita buat lagi tadi, yaitu di data fix, demfix. Lalu setelah dari demfix kita bisa memilih orthofix dan kontur. Lalu kita add. Baik, maka tampilannya seperti ini untuk kontur di atas, terus lalu selanjutnya adalah ortho, dan yang terakhir adalah data dimnya. Setelah itu kita bisa mengklik kanan pada data dim fix ini, lalu kita ke properties, lalu kita memilih yang base height, lalu kita floating, dan pada floating ininya kita sesuaikan dengan folder yang kita ingin simpan, lalu kita pilih menjadi demfix, kita add. Lalu untuk customnya 1 dan untuk layer offsetnya itu yaitu 1. Lalu kita klik OK. Setelah itu pada ortho kita lakukan sama seperti yang data dim tadi. Untuk kita memilih yang floating, kita men-checklist, lalu customnya 1 dan layer offsetnya 1. Lalu kita oke. Untuk kontur juga begitu, kita klik kanan, kita ke properties, lalu setelah itu kita memilih yang base height, kita men-checklist floating on, ini tetap di dim fix, lalu untuk customnya 1 dan untuk layer offsetnya juga 1. Baik, apabila tampilannya menghilang, kita bisa klik kanan pada kontur ini, lalu kita zoom to layer. Baik, maka telah terlihat, setelah itu kita bisa men-unchecklist data demfix-nya ini, dan telah terlihat penampakan 3 dimensi dari tebing breksi beserta konturnya. Lalu untuk langkah selanjutnya kita akan memberi warna, ya, atau kita akan mengganti warna pada konturnya. Kita klik kanan pada kontur ini, lalu kita ke properties. Setelah itu kita memilih yang simbologi, lalu kita mengganti warnanya dengan elektron gold. Lalu kita oke saja, lalu kita apply, kita oke. Baik, maka di sini telah terlihat untuk kontur dari tebing breksi. Baik, setelah selesai, maka ini adalah tutorial dari acara 8 bagian 1, yaitu Agisoft dan Artskin. Lalu untuk selanjutnya kita akan ke file, lalu kita save as. Kita sesuaikan dengan folder yang kita inginkan. Lalu kita save saja, yaitu acara 8 bagian 1. Lalu kita save. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.